Sekarang sekitar jam 12 siang. Jadi siang ini aku mutusin untuk jalan-jalan sendiri. I want to spend my time outside by myself. Jadi hari ini tuh hari Minggu, tanggal 4 Januari. Biasanya tuh kalau hari Minggu karena suami aku kerja, aku tuh habisin hari Minggu aku kayak seharian bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci baju kayak gitu. Tapi hari Minggu kali ini aku mutusin untuk jalan-jalan keluar sendiri, which is very rare. Aku tuh nggak pernah kemana-mana sendiri karena selalu kayak ditemenin sama suami aku. Tapi sekarang aku mau, I just want to have a little me time moment. Plan aku mau kayak brunch dulu di cafe yang ada di sekitar sini, dan aku mau spend mungkin beberapa jam di cafe itu untuk plan and organize my life for 2026. Do a little bit of journal reflections, or actually plan out everything on my Notion page, or maybe create some vision board. Aku tuh belum ngerjain itu sama sekali guys. Jadi entah kenapa tahun baru kemarin nih aku tuh sibuk banget jalan-jalan sama keluarga. Aku baru punya waktu hari ini buat ngerjain itu semua. Probably get some matcha. So that's my plan for today, and I will of course take you guys along with me. We are going to get our mindset right for 2026. Meskipun ini agak telat banget, but it's okay. Aku bakal habisin seharian ini kayak bener-bener just having a moment with myself. Aku juga mau kurangin waktu aku yang biasanya aku cuman buang-buang dengan scroll TikTok dan segala macam itu. Let's actually have a life today. So. Ini lumayan dingin guys, dan lumayan berangin juga. Padahal udah pakai lumayan berlapis-lapis loh. Lumayan dingin. They got the agent originally. You're joking. The beginning of the day is a tough time. So much. We're not checking. Hai guys, aku baru aja balik kerja sekitar 1 jam lalu sih sebenarnya, dan aku mau ngelanjutin bikin vision board. Terus
kalau kalian lihat dari klip sebelumnya pas aku di cafe, itu aku agak kesusahan untuk planning apa aja yang mau aku rencanain di 2026 ini, karena emang entah kenapa vibes-nya meskipun tenang tapi agak kurang bikin aku fokus, karena selain cuacanya waktu itu dingin banget, mungkin karena hari Minggu juga ya, kafenya lumayan rame dan pada banyak yang ngobrol gitu, jadi aku lumayan distracted. Terus aku mutusin buat pulang hari itu. Sekarang udah tanggal 8 Januari dan aku belum nyelesain semuanya. Sebenarnya aku udah cicil sih di hari-hari sebelumnya. Abis aku pulang kerja, aku nyicil sedikit-sedikit di Notion, dan kebanyakan udah banyak yang kelar juga. Kayak contohnya goals page aku udah kelar, terus agenda page aku udah kelar, sama page buat ngatur keuangan juga udah kelar. Oh, habit tracker page aku juga udah kelar. Jadi sebenarnya itu sih yang bakalan aku lebih sering buka. Untungnya Notion aku ini udah aku set template dari tahun-tahun sebelumnya, dan aku tuh nggak terlalu banyak ganti selain dekorasi tema kayak gitu-gitu. Jadi enaknya gitu sih, aku nggak terlalu banyak harus ngerubah banyak hal. Tapi ada satu yang belum kelar, yaitu vision board aku, dan sekarang aku harus kelarin hari ini juga karena aku bener-bener udah pengen. Oh wait, actually alasan kenapa pas aku di cafe tuh otak aku stuck banget, entah kenapa aku tuh kayak susah aja mengenali diri aku lagi di tahun ini. I'm trying but agak sedikit susah, entah kenapa kayak aku susah aja buat nemuin goals apa yang aku mau di tahun ini. Aku juga sebenarnya udah cari beberapa journaling prompt gitu. Aku juga kasih banyak pertanyaan ke diri aku sendiri, apa sih yang aku mau di tahun 2026 ini. Mungkin karena di 2 tahun sebelumnya aku udah gak terlalu banyak prepare, jadi ketika aku harus duduk dan ngobrol sendiri sama diri aku setelah sekian lama, jadi emang agak sedikit sulit. But ya, setelah beberapa hari akhirnya aku udah list beberapa rencana yang aku mau di 2026 ini, dan aku juga udah bikin page yang bakalan aku sering pakai, karena aku udah bilang ke diri aku sendiri kalau di tahun 2026 ini aku pengen bisa look back, karena di tahun sebelum-sebelumnya aku nggak ada tracker apa-apa yang bisa aku lihat ulang, entah itu dari journal aku atau dari keuangan aku, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada trackernya sama sekali. So tahun ini aku pengen nyelesain semuanya di bulan Januari ini, terutama nggak mau menunda-nunda lagi. Thank God it's done. So aku bisa mulai pakai, dan sekarang aku mau bikin vision board aku. Itu sih part terakhir yang harus aku selesain. Abis itu udah everything is going to be ready and I'm gonna be benar-benar siap banget. Oke guys, kali ini aku mau jabarin sedikit ke kalian apa sih makna yang ada di balik foto-foto yang aku pilih buat vision board aku di tahun ini. Nah, sebenarnya foto-foto yang ada di sini tuh nggak semuanya goals aku. I think mostly not even. Kalau kalian lihat ini kan banyak banget nih foto cewek-cewek yang ada di sini. Nah, ini tuh lebih ke personality atau identitas yang aku mau bangun di tahun ini, atau yang aku mau embody di tahun ini. Dan inilah inspirasinya. Especially nih yang paling penting, kalau kalian lihat these women are enjoying waktu mereka sendiri. Itu hal yang aku pengen banget sih tahun ini, karena di tahun-tahun kemarin aku tuh kayak terlalu bergantung sama suami aku banget, dan aku
aku mau kurangin itu. Aku pengen coba enjoy menghabiskan waktu sendiri sama diri aku sendiri, entah itu sesimpel cuman jalan ke taman atau ke cafe kayak gitu. Aku nggak cuman pengen lebih berani ngabisin waktu sendiri, tapi juga kayak lebih menikmati aja gitu. Jadi semenjak aku pindah ke US dari sekitar 3 tahun lalu, aku tuh selalu diiringi rasa takut gitu loh. Biasanya kan kalau kita pindah ke negara baru, semangat banget untuk explore ke sini, ke sana, kemari gitu kan ya. Awal-awal aku gitu sih, tapi karena aku selalu denger banyak stigma buruk soal kriminalitas yang ada di negara ini, jadi aku tuh selalu berusaha wanti-wanti aja gitu. Dan itu tuh ngebuat aku jadi takut banget, apalagi ketika aku jauh dari keluarga aku seolah-olah terbebani dengan kewajiban untuk jaga diri aku, bener-bener berusaha untuk mengutamakan keamanan aku. Tapi karena aku tuh terlalu banget gitu kan, terlalu strict banget, jadinya aku nggak fleksibel gitu loh. Tapi semenjak ngabisin sekitar 2 tahun di sini, aku jadi lebih familiar lah ya sama sekitar, apa yang harus dilakuin, apa yang nggak harus kita lakuin. Intinya aku udah paham gitu loh. That's why tahun ini aku pengen nge-push diri aku. Terus ini ada gambar kamera karena tahun ini aku pengen dokumentasi lebih banyak momen, karena banyak banget momen yang cuma lewat doang karena aku tuh nggak dokumentasiin. Jadi aku tuh ngerasa sedih, nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak ada kilas balik gitulah ya. Oh ya, di sini juga ada 2 gambar kota yang ada di US. Kenapa aku taruh gambar kota ini? Karena hopefully 2026 aku dan suami aku berencana pindah ke kota ini. Kalau kalian familiar, coba komen di bawah ya. Sebenarnya aku punya banyak banget resolusi di tahun ini. Yang paling utama nih, aku pengen mengurangi waktu aku buang-buang waktu cuman main sosial media. Itu yang aku lakuin 2 tahun terakhir, dan aku ngerasa kayak ngelewatin banyak waktu. Kayak kalau udah capek atau bosen, pasti aku larinya ke HP. Dan kalau aku udah main HP, gak nyadar tiba-tiba kayak udah berapa jam main HP doang. Padahal waktu itu bisa aku gunain buat hal yang lebih penting gitu kan ya. Maksudnya yang bisa ngelatih otak aku atau gimana. Dan tahun ini itu yang pengen aku rubah banget. Yang kedua mungkin implement gaya hidup yang lebih sehat, karena semenjak aku kerja korporat, sumpah aku tuh hampir nggak olahraga sama sekali. Kalau udah capek gitu kerja 9 to 5, pulang-pulang udah capek bobrok, kayak ya udah nggak ngapa-ngapain. Dan aku pengen ngerubah itu. Aku mau share lagi nih satu lagi. Ini masih relate sama yang tadi aku sebutin, soal aku mau ngurangin waktu aku main HP. Karena aku mau ngejalanin hal itu, aku harus punya alternatif lain. Gimana caranya aku bisa handle rasa bosan aku gitu kan ya. Kalau aku nggak bisa main HP, aku harus ngapain dong? Jadi it's important for me buat nyari hobi baru, entah itu apa. Untuk saat ini aku lagi seneng banget ngedit video atau filming kayak gini. Oke guys, next aku mau share pendekatan apa aja yang aku mau pegang di tahun ini biar aku bisa mencapai semua yang aku mau dengan sukses gitu. Jadi ada 4 approach yang aku punya. Ini tuh lebih kayak mindset shift gitu sih. Apa aja itu? Oke, pertama, aku nggak mau terlalu bergantung sama motivasi, karena motivasi itu datang dan pergi, dan kita nggak bisa terlalu banyak ngandelin motivasi buat ngeraih apa yang kita mau. Instead, aku mau bergantung sama sistem. Contoh nih, salah satu resolusi aku tahun ini kan aku pengen ngurusin berat badan. Nah, caranya gimana? Of course dengan makan makanan sehat atau rajin olahraga gitu kan. Tapi kalau aku cuma mau ngandelin motivasi doang atau ngandelin mood doang, gak bakalan bisa. Instead aku harus bikin sistem aku sendiri, dan mau gak mau harus ikutin sistem tersebut. Kayak contohnya, setiap pagi aku masuk kantor, instead of naik lift atau elevator, aku harus naik tangga. Dan ini udah aku lakuin beberapa minggu. Kadang emang agak nyiksa sih, karena kantor aku tuh kan ada di lantai 3 kan. Tapi it's okay. Seperti itu guys, kalian harus bikin sistem yang kalian mau gak mau harus ikutin biar kalian bisa mencapai goals kalian di tahun ini. Do not rely on motivation, rely on systems. Mindset shift yang ini tuh aku pelajari dari bukunya James Clear, The Atomic Habits. Mungkin kalian udah pernah baca. Kalau kalian belum baca, recommended banget. Apalagi ini masih di awal tahun gitu kan, pasti lagi semangat-semangatnya untuk merubah kebiasaan buruk
dan mulai kebiasaan baik yang baru. Terus selanjutnya aku mau reduce friction dan lebih fleksibel aja. Jadi aku tuh mau bikin kebiasaan baik jadi segampang mungkin untuk dimulai, karena kalau dari awal udah berat banget, aku pasti bakalan ogah-ogahan buat ngelakuin itu. Jadi contohnya kayak instead of jalan kaki 30 menit setiap pagi, aku bisa mulai dengan 10 menit doang atau 50 atau 5 menit doang, kayak gitu loh. Jadi dimulai dengan sedikit lebih mudah biar kamu nggak ogah-ogahan aja gitu. Dan aku juga mau lebih fleksibel karena aku nggak mau terlalu strict dalam meraih goals aku. Why? Because it's important to have balance. So tahun ini aku nggak mau terlalu strict banget sampai aku tuh burden myself, kayak nyalain diri aku atau apapun itu karena satu hal nggak sesuai sama yang aku mau. Tapi ini bukan berarti aku bakalan selalu fleksibel ya, dan aku malah terlalu ngegampangin gitu, enggak. Approach ketiga, aku mau lebih manage energi aku lebih baik. Aku nggak cuma mau manage waktu aku di tahun ini, aku juga mau manage energi aku. Aku harus bisa kontrol energi aku bakalan habis di apa. Aku juga harus tahu kapan aku bisa ngegaspol, kapan aku harus berhenti sebelum aku akhirnya burn out, karena burnout itu nggak enak banget guys. Juga sebelum aku ngelakuin sesuatu, aku harus tanya ke diri aku, ini tuh hal ini yang mau aku lakuin ini bakalan nambah energi aku atau cuman mau nguras energi aku aja. Approach ini sangat benar-benar penting sih buat aku, karena ini bisa membuat aku lebih aware dan lebih hati-hati dalam ngelakuin sesuatu, pilih-pilih gitulah intinya. Dan yang terakhir, dan ini menurutku juga yang paling penting, yaitu aku mau stop victimizing myself. Aku mau berhenti memposisikan diri aku sebagai korban. I know, mungkin kedengarannya agak membingungkan ya guys, tapi ini simpel banget sih. Aku cuma mau berhenti nyalain keadaan, dan aku mau take full ownership of my life. Ini adalah 4 pedoman yang aku bakal pegang di tahun ini supaya aku bisa menjalani dan mencapai hal yang aku mau dengan sukses dan lancar. Dan menurutku penting banget buat kalian, selain bikin goals, juga diiringi dengan mindset yang juga kalian mau pegang apapun itu. Kebetulan punya aku ini, tapi kalian juga bisa bikin mindset kalian sesuai goals yang kalian punya. Okay guys, what do you think? I feel so much better now. Ternyata bener emang kalau di awal tahun kita tuh udah prepare semuanya. Kayak sekarang Notion aku udah siap, vision board aku juga udah ready, dan aku ngerasa lebih lega, ngerasa lebih tenang aja untuk menjalani tahun 2026 ini. Jujur aku excited banget sih versi aku yang bakalan ada di 2026, versi kayak gimana sih dari diri aku yang bakalan ada di 2026, karena aku tuh bener pengen meninggalkan semua kebiasaan buruk yang aku punya di beberapa tahun ke belakang. So yeah, I'm so excited to see the version that I become this year. Terus aku juga bener-bener excited, aku gak sabar pengen tahu cerita apa yang bakal muncul di tahun ini, pengalaman apa yang bakalan aku alami, terus adventure apa yang bakalan aku jalani di tahun ini. Isn't that so exciting to like visualize or imagine and then wait how it will turn out to be. And aku juga excited to look back to this video di akhir tahun dan lihat kembali apakah hal-hal yang aku udah rencanain di awal tahun ini bakalan tercapai atau enggak. Hopefully it is, but if it's not, I will not beat myself up. It's okay. Itu sih guys. I feel good now. I feel good, I feel relieved. Kalau kalian gimana guys? Apakah kalian udah fully prepared buat 2026 ini? Atau belum? Kalau iya, coba komen di bawah apa satu hal yang kalian mau lakuin dengan beda di tahun ini. Dan kalau belum, it's okay guys. Mungkin video ini adalah pertanda buat kamu agar kamu bisa mulai prepare buat 2026 ini. Tenang aja, kamu nggak telat kok. Masih ada banyak waktu. Definitely take this video as a sign to plan your 2026.
Semoga video ini nggak jadi video one and done. Aku nggak mau semua yang udah aku planning malah aku lupain beberapa minggu kemudian. Aku pengen coba mulai bikin monthly check-in or quarterly check-in di channel ini biar aku juga bisa termotivasi terus dan biar aku juga bisa terus lihat perkembangan aku. I think it's going to be exciting. Oke guys, I think segitu aja dari aku. Aku benar nggak sabar ngeliat apa yang bakal terjadi di 2026 ini dan aku juga gak sabar untuk dokumentasi semuanya di channel aku. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel aku karena aku pengen bakalan terus nge-upload video productivity semacam ini di tahun 2026. Thank you guys so much for tuning in. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye bye guys. May 2026 be your year.